Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah dengan teka-teki. Siapakah yang menyebarkan rekaman yang sudah diakui oleh Denny Sumargo itu adalah obrolan dia dengan Farhad Abbas. Densu memang kita bahas waktu awal-awal ini muncul, dia sepertinya tidak mau mempermasalahkan tentang siapa yang merekam. Tapi dia pengen cari tahu siapa yang menyebarkan. Nah, aku baru aja lihat nih ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Farhad Abbas yang memberikan klarifikasi terkait dengan isu tersebut. Yang dia sampaikan pertama begini katanya, tidak usah mempersoalkan rekaman suara itu karena kami sudah ada perdamaian. Oke, konteksnya adalah karena Densu dan juga Farhad kan sudah damai jauh hari sebelum rekaman ini beredar, dan rekaman ini pun terjadi sebelum terjadinya perdamaian tersebut pada saat mau awal-awal konflik. Masuk akal untuk bagian yang pertama. Tapi ada yang unik di sini. Menurut Farhad Abbas adalah fokusnya gini. Fokus dari isi rekaman tersebut adalah ada yang pengen saya ungkap, ada sosok yang tidak baik yang dugaannya ini berada di timnya Novi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada salah satu oknum yang disebut-sebut oleh Farhad Abbas ini yang dugaannya dia mencurigai bahwa dia yang menyebarkan begitu. Nah, ini kan salah satu dugaan yang harus ada pembuktiannya juga ya. Terus dia mengatakan bahwa toh Novi tidak komplain atau mempermasalahkan itu. Dan mereka pun juga sudah melakukan klarifikasi. Apakah mereka ini maksudnya adalah timnya Novi dan juga timnya Densu? Nah, yang dipermasalahkan menurut Farhad Abbas harusnya adalah bukan masalah rekamannya, tapi adalah tentang kalimat-kalimat yang ada dalam rekaman ataupun percakapan tersebut. Dan sekali lagi, percakapan tersebut menurutnya adalah percakapan pribadi, bukan untuk khalayak ramai. Yang menyebarkan bisa aja katanya hacker atau siapapun, bahkan dia mencurigai kalau aku tangkap di sini adalah salah satu dari timnya Novi gitu kan ya. I don't know apakah ini benar atau enggak, karena dia memberikan contoh bisa aja hacker kayak ada rekaman yang tersebar dari institusi mana gitu. Nah, ini kesannya kayak akan ada apa ya, sesuatu hal yang unik di sini nih, dan masyarakat juga nggak yakin ini yang menyebarkan adalah timnya Novi gitu. Ya mungkin aja sih ada, tapi tujuannya apa? Tujuannya kan kalau kita lihat dari rekaman tersebut, yang pertama adalah jelas untuk menyerang kehormatannya Novi ya. Karena kan itu obrolan pribadi, ada kecurigaan-kecurigaan dan disebarkan gitu. Yang kedua, jelas ini adalah serangan buat Densu sebenarnya. Dengan ini dipublikasikan, ya kita udah ngelihat ada hasilnya. Kalian juga komentar ya banyak di YouTube-ku di channel ini, komentar-komentar yang bilang Densu hal-hal negatif, sebagian berpikir seperti itu. Dan Densu pun juga mengakui, aku lihat di akun sosial media juga mendapatkan serangan-serangan tersebut. Jadi jelas nih, yang mau diserang adalah Novi dan juga Densu. Ya, kita lihatlah pembuktiannya seperti apa, karena ya betul juga Farhad Abbas bilang Novi pun tidak mempermasalahkan. Menurut aku bukannya tidak mempermasalahkan ya, karena Novi sedang mempertimbangkan gitu ya. Apa yang bisa dicari untuk celahnya, tapi dia tidak mau mengenai Densu, karena Densu adalah dalam tanda kutip orang yang dirugikan juga dalam rekaman yang beredar tersebut. Terus ada hal lain yang disampaikan terkait dengan Farhad Abbas adalah terkait dengan donatur yang kuasa hukumnya ada 500 orang dari sekian ribu yang mengatakan akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk uang donasi Agus yang rencananya tanggal 8 Januari 2025 nanti akan segera digelar untuk proses persidangannya. Farhad mengatakan bahwa donatur yang minta balik adalah tidak malu, katanya, tidak tahu malu gitu. Nanti akan saya tunjukkan katanya siapa-siapa aja yang mau minta balik tersebut gitu. Bahkan nanti saya akan tuntut balik walaupun 500 juga tidak masalah orangnya katanya. Oke, inilah yang mungkin sebagian donatur tuh males gitu kan ya untuk berurusan dengan hal seperti ini karena nanti bakal panjang kali lebar. Tapi karena semua itu sudah diwakili oleh kuasa hukum, ya kita lihat nanti aja perkembangannya seperti apa. Nah, di sisi lain, kita juga cukup unik ya dengan reaksi-reaksi dari netizen terkait dengan video live-nya Agus. Ini banyak yang kalian mention juga teman-teman ke TikTokku, bahwa
Mas Anjas lihat dong live-nya Agus di situ yang kesannya kayak memancing netizen untuk dia itu diserang gitu. Masa sih Agus melakukan hal tersebut? Bukankah sekarang udah cooling down, nggak terlalu lagi yang heboh-heboh seperti dulu, tapi dia kembali lagi gitu membuat sesuatu hal yang sifatnya adalah kontroversi. Coba kita lihat dulu rekaman videonya Agus pada saat live di sini. Memang apa yang dikatakan? Kita coba dengarkan ya kata-katanya Agus berikut ini teman-teman. Ketika Agus bisa baca komentar netizen. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, Masya Allah komennya Ibu, masih belum tahun baru berubah-berubah ini komen ini. Nanti Agus dibahas lagi. Agus sudah bisa melihat loh. Nanti dibahas lagi Agus. Kalau Agus sudah bisa lihat. Coba lihat komennya. Ya, Oh iya. lihat. Agus pura-pura buta ya sekarang ya. Enggak, beneran nih. Kalau nggak percaya, jangan dah. Ini ada lagi yang ngomongin STB Juanita giftnya untuk Bang Faisal aja atau yang lebih membutuhkan? Oke. Oh, kalau untungnya sih aku lihat Agus lebih kayak ya membalas netizen aja karena kan sempat heboh ya isu-isu viral bahwa katanya Agus tidak bisa masih bisa melihat dan sebagainya. Dari awal aku mengatakan bahwa kalau dibilang Agus masih bisa melihat, menurut aku tidak. Karena memang kita udah bisa melihat faktanya, memang Agus tidak bisa melihat. Tetapi memang di mata kanannya itu masih ada cahaya, masih bisa ngelihat mungkin sedikit lah. Tetapi sekarang sepertinya sudah menutup secara sempurna. Ini juga ngobrol sama lawan bicaranya, ini kalau nggak salah pemilik dari apartemennya Agus ya, ada ngebaca komentar dari netizen, dan ini jawabannya teman-teman. Ya silakan. Aku komen dulu ya Gus ya untuk yang ini ya. Ya silakan aja donasi. Tapi kalau mau donasi bisa kobolnya untuk Itu aja. Yang penting intinya ikhlas, sudah itu aja. Jadi tuh segala apapun yang kita berikan sama orang itu setidaknya tangan kanan menerima, tangan kiri itu jangan sampai ketahuan. Betul nggak? ya. Tangan kanan menerima, maksudnya memberi. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu maksud pepatahnya seperti itu ya Gus ya. Oke. Kelas ya Gus. Kalau kita mau bersedekah sama orang, ngapain kita harus bilang-bilang seperti itu? Itu nanti amalnya udah nggak ada lagi buat kita. Tuh kan Gus, pada kaget kan Gus, bisa lihat komen awak lu Gus katanya. Ya, aku rasa sih ya komentar ini adalah komentar yang sifatnya hanya seneng-seneng doang sih teman-teman. Ya itu adalah hak dari para donatur yang mau ikhlas atau enggak. Tetapi kan ya semua itu ada penyebabnya, ada sebab, ada juga akibat. Tetapi dengan Agus live membahas seperti ini, justru ini malah ngebuat kayak bahan lagi nih buat netizen gitu ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kayak reaksi lah, kontroversi. Ya susah ya. Kalau memang Agus tidak mau dibahas lagi, tidak mau menimbulkan kontroversi, coba cooling down dulu, tidak usah live, ataupun ya at least nggak usah live juga nggak apa-apa. Tapi kita kan nggak bisa maksa orang harus melakukan A, B, C, dan D. Ini kan negara demokrasi ya, Anjas. Cuman at least kita harus siap lah dengan reaksi dari masyarakat. Karena kita itu hanya fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Buat hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ya Agus harus siap juga dengan konsekuensi tersebut. Di sisi lain pun juga sama, ini ada video di mana Agus ngerasa dirinya itu dijebak ya, terkait dengan uang 1 miliar yang dipindahkan di sebuah bank tersebut, dan dia juga ngerasa tertipu gitu oleh yayasan Novi. Maksudnya gimana Agus? Coba ini cuplikannya seperti ini. Dia awalnya sih kan bilangnya emang dia lawyer dari TTM tersendiri gitu. Ya udah, gue liatnya ya gue dengar dia sebagai seorang lawyer gitu kan, karena dia kan sendiri yang bilang kalau dia lawyer gitu. Ya tahu Agus setelah udah kejadian itu baru Agus tahu kalau dia bukan lawyer ternyata gitu. Ternyata cuman kayak sekretaris ya. Iya, jadi sekretarisnya TP doang gitu. Sekretaris dari yayasan. Ya sok kaget juga gitu kan. Jadi kan dari awal kita kan waktu pas Agus terkena maaf ya musibah yang kemarin itu kan kita butuh waktu itu kan pengacara, cuma kita udah punya pengacara, kira kita bisa beberapa pengacara begitu kan. Dia menawarkan diri buat jadi pengacara, cuman kita bilang kita udah ada pengacara di saat itu juga gitu. Katanya kalau udah ada pengacara udah nggak bisa katanya gitu harus cabut surat kuasa gitu sih. Terus dia juga pernah menangani kasus-kasus gitu katanya gitu sih. Tapi itu juga tadi
Nah, kalau dia bukan pengacara, iya, kalau dia membantah gitu berarti dia tidak jujur dong di awal. Ya harusnya kalau ya Agus, kalau dia berani bersumpah ya kita bersumpah itu aja sih gitu. Karena kan dia yang bilang dia pengacara, bukan dari mulut kita loh, dari mulut dia sendiri loh. Kalau dia membantah berarti dia membohongi dirinya sendiri. Tidak baik itu seperti itu gitu. Iya. Oke, sebenarnya gini ya. Untuk hal seperti ini apakah perlu disampaikan atau enggak? Kan kita akui bahwa anggap aja statement Agus ini benar, walaupun pasti ada cerita di balik ini yang mungkin kita juga harus cover both side ya. Dari pihak kayaknya nih dituduhkan untuk ke Gary ya, salah satu tim di Yayasan Novi. Toh kalaupun seandainya yang dimaksud adalah Gary mencoba menawarkan, itu kan bukannya itu perbuatan baik, Gus. Terlepas dia memang belum official menjadi pengacara gitu. Bukankah itu perbuatan baik bahwa ya udah nih Mas Agus kita bantu, siapa tahu aja maksudnya Gary adalah dia bantu menjadi pengacara tapi bukan dia gitu loh yang official membantu untuk persidangan dan sebagainya, tapi ada tim yang lainnya. Intinya kan pengen ngebantu, kecuali gini Gary ngomongnya misalkan ya, yaudah Gus kamu pakai aku aja pengacaranya nanti bayarannya sekian, kan ini gratis juga gitu loh. Intinya adalah niat membantu juga dan pada akhirnya pun tidak jadi karena Agus sudah punya kuasa hukum yang lain. So, I don't know. Dan ini ngebuat kasus ini juga semakin menunjukkan bahwa ternyata Agus tidak selugu itu dan sekarang mode-nya dia tuh bukan lagi mode yang playing victim, tapi dia lebih menyerah, dugaannya gitu. Karena netizen tuh berpikir bahwa begini, Agus ini ngerasa orang paling yang menderita, susah dan sebagainya. Ya memang dia menderita sih karena dia kehilangan kedua matanya tersebut. Tapi terlepas dari musibah tersebut, drama-drama ini yang ngebuat netizen itu terpecah menjadi dua. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Mudah-mudahan ini segera berakhir teman-teman. Dan berakhirnya adalah berakhir yang secara kafah, secara komprehensif. Karena jangan sampai setelah ini kelar, nanti ujung-ujungnya ada dendam pribadi, baik itu antara kuasa hukum, Novi, Agus, dan sebagainya. Karena kalau orang sudah sakit hati, itu bahaya ya. Nanti bisa dicari-cari dengan hal yang lain. Itu yang sangat aku takutkan di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.